Hai, perkenalkan nama aku Novi Gyota Hutapea dari Prodi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Angkatan 58 dengan NIM J03052111151. Di sini kita akan sama-sama bahas uji karbohidrat iodin dan uji alfa amilase dan mempraktikannya di rumah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karbohidrat merupakan sumber energi terbesar utama bagi masyarakat Indonesia, bahwa sekitar 80-90% masyarakat Indonesia menggunakan karbohidrat sebagai sumber utama energi harian mereka. Karbohidrat pada umumnya terdapat di berbagai macam makanan, contohnya seperti kentang, umbi-umbian, bahkan gandum dan beras yang kita makan sehari-hari. Nah, pada praktikum kali ini, uji karbohidrat itu bertujuan agar kita mengetahui apakah bahan kandungan tersebut memiliki kandungan karbohidrat atau tidak di dalamnya. Beberapa contoh uji karbohidrat yang diketahui adalah pertama uji Molis, dua uji Seliwanov, yang ketiga uji Benedict, dan uji iodin. Salah satu uji karbohidrat yang kita gunakan pada hari ini adalah uji iodin. Uji iodin karbohidrat merupakan uji yang paling mudah dan paling sering digunakan karena pada umumnya hanya cukup untuk meneteskan iodin atau menggunakan satu bahan untuk menentukan adanya kandungan karbohidrat atau tidak di dalam suatu sampel. Uji warna reaksi iodin pada sampel memiliki berbagai macam warna, namun pada umumnya reaksi sampel pada uji iodin selalu memiliki warna ungu untuk sampel yang memiliki karbohidrat di dalamnya. Entah itu ungu pekat, ungu muda, atau ungu keruh. Hal tersebut dipengaruhi seberapa banyak karbohidrat yang ada di dalam sampel tersebut. Uji karbohidrat iodin juga mengambil prinsip yaitu sifat serap molekul polisakarida yang mengandung rantai glukosa yang membentuk heliks. Ruang antara heliks ini mampu menampung molekul iodin. Nah, daripada bingung, lebih baik kita sama-sama menguji adanya kandungan karbohidrat dengan menggunakan uji iodin di rumah. Sebelum kita memulai praktikum, yang pertama kita siapkan membuat larutan iodin encer dengan perbandingan 50 ml air dan 10 tetes iodin. Lakukan pengadukan hingga kedua bahan tercampur dengan sempurna. Selanjutnya, siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Masukkan tepung sampel ke dalam mangkok atau tempat yang akan digunakan sebagai tempat uji coba. Tepung sampel yang kita gunakan adalah tepung beras, ketan, dan tepung maizena. Setelah itu tambahkan 1 sendok iodin encer ke dalam masing-masing sampel. Lakukan pengadukan hingga iodin dan tepung sampel tercampur dengan rata dan amati warna yang terjadi dan teksturnya. Kemudian lakukan perlakuan yang sama pada tepung sampel yang kedua yaitu tepung beras ketan. Dan pastikan untuk tidak lupa mengganti sendok ketika pergantian setiap sampel. Lakukan juga perlakuan yang sama pada sampel yang ketiga yaitu tepung maizena. Lakukan pengadukan dan amati setiap warna dan tekstur yang terjadi. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan enzim alfa amilase. Tuangkan kira-kira 15 ml enzim amilase ke dalam setiap sampel, aduk hingga rata, dan amati warna atau tekstur yang terjadi. Lakukan hal tersebut pada semua sampel. Amati setiap 10 menit ketiga sampel tersebut yang telah dicampurkan oleh enzim alfa amilase. Lakukan pengamatan sebelum 10 menit tersebut diamati. Lakukan pengamatan tersebut selama 60 menit. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada sampel tersebut.